Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman dalam surah Ahzab ayat 70-71, wahai orang telah menyatakan imannya kepada Allah, hendaklah mereka itu selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, dan mereka yang bertakwa itu dia selalu menjaga lidah. Qaulan sadida, dia mengatakan perkataan yang baik dan benar. Dengan demikian Allah akan berjanji yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki aktivitas ibadahnya, akan mendapat ganjaran pahala yang lebih baik. Dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka lah yang mendapatkan kebahagiaan, keagungan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahmakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ungkapan puji syukur tidak pernah berhenti dalam aktivitas seorang mukmin, karena nikmat rahmat Allah selalu diterima dari Allah. Pertama sekali nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan rahmat iman Islam. Dengan nikmat Allah itulah kita bisa hadir di rumah Allah ini memenuhi panggilan Allah, siap-siap untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di waktu di masjid rumah Allah yang kita cintai ini. Untuk mengisi rohani kita dasarkan kepada firman Allah dalam surah Ahzab ayat 71 yang kita sebutkan tadi. Yang intinya apa? Di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Salah satu indikator atau wujud daripada orang mutakin itu adalah dia selalu fazul lisan. Dia selalu di mana saja kepada dia menjaga lidah. Setiap dia berbicara, setiap berkata, katanya qaulan sadid, yang benar, yang baik, yang berkualitas. Itu indikatornya orang muttaqin. Karena orang muttaqin itu melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu dalam itu apa? Tahfiz lisan. Kita yang mempunyai nikmat diberikan Allah lidah ini, harus kita syukuri. Dengan apa? Pergunakan lidah itu hanya berkatakan kata yang benar. Lidah yang dikatakan yang tidak bertulang ini sangat mudah
mengatakan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak bisa dikontrol, kata-kata yang buruk, yang jelek, mendatangkan akibat malapetaka yang besar baik di dunia pun di akhirat. Kata-kata yang salah bisa menjadikan terjadinya pertumpahan darah karena kata-kata yang menyakiti. Oleh sebab itu kita mengingatkan, Allah mengingatkan dan juga saya menyampaikan, jaga lidah. Banyak faktor menyebabkan lidah kita itu tergelincir. Faktor kekeluargaan, faktor pertemanan, faktor tekanan sosial, dan juga faktor dhaiful iman. Orang yang lemah iman, mudah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak benar itu. Hanya orang yang mantap imannya, kata Rasulullah, yang menjadikan kata yang disampaikan itu yang benar. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir, falaqul khairan aw liyasmut." Tanda orang yang mantap imannya itu kepada Allah, iman ke akhirat, kata-katanya hanya yang khair, yang baik, yang benar, dan tidak menyimpang dan menyeleweng di kata-kata yang tidak benar. Kalau tidak ada yang diucapkan yang baik dan benar, orang mukmin itu uskut, diam, tidak berbicara sama sekali. Itu lebih baik daripada bicara yang melantur, kesekian yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin, di zaman era digital ini, zaman informasi cepat berkembang, kita mengatakan tidak benar lewat pengeras suara. Orang yang disakiti hanya seorang, tetapi berita itu sampai kepada banyak orang. Apalagi ucapan itu dijadikan sampai ke kata-kata yang sampai kepada alat media, berita hoax, berita yang tidak benar itu. Dan kita yang tidak menyampaikan, tidak berkata, tapi kita mempunyai saham itu menyampaikan ke berita-berita yang mulanya dari kata-kata, tapi ketulisan dan tulisan itu kita sebarkan ke orang. Akibat kesalahan juga tangan si jariah yang men-share berita-berita yang tidak benar, apalagi merupakan caci makian kepada seseorang, kita baik sampaikan itu. Dosanya kita memikul, menyebarkan berita-berita yang benar itu, memfitnah. Kalau di dunia dikatakan tadi bisa mendatangkan bencana, itu adalah yang paling utamanya ada pembunuhan. Tapi yang lebih besar lagi adalah bencana di akhirat. Orang yang tidak menjaga lidah, menyakiti orang itu termasuk perbuatan zalim yang menyebabkan orang zalim itu menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Rasulullah SAW satu kali bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, atadarun muflis atau muflis? Tahukah kalian apa itu muflis?" Para sahabat menjawab, "Muflis itu fina maladirman walamatan." Orang kami ini yang tidak punya uang, tidak punya dinar. Sebelumnya dia punya harta yang banyak,
Jadi dia pelit, miskin, tidak punya harta benda dan tidak punya benda mataan. Rasulullah menyela pendapat apa yang ungkapkan saya itu tidak benar. Karena yang ditanya Rasulullah bukan pelit di dunia. Itu mungkin ya yang diketahui oleh sahabat itu. Tapi Rasulullah bertanya di balik dunia ini adalah pelit di akhirat. Rasulullah yang dikatakan muflis itu bukan itu, tapi jelaskan Nabi, faqala inna muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qadama syatama haza wa qazama haza wa akala mal haza wa fasaka dama haza fa daraba haza. Orang yang muflis itu orang yang di akhirat nanti membawa pahala amal ibadah salatnya, amal pahala zakatnya, siamnya, hajinya, dan ibadah lain sehingga pahalanya menggunung. Dia bangga dengan pahala yang dibawa ke akhirat itu. Tapi sayang kata Rasulullah, masa hidup di dunia di samping dia melakukan ibadah yang membawa pahala yang besar, wa ya'ti qad syatama haza wa kazaba haza wa akala mil haza. Di dunia dia kerjanya banyak syatam, mencaci, memaki, menghina saudara-saudaranya. Wa kazaba, memfitnah, menuduh. Wa akala ma haza, memakan harta riba, berjudi, manipulasi segala macam kejahatan yang dilakukannya. Fayati hadza min hasanati min hadima. Orang yang telah menzalimi saudaranya dengan kata-kata tuduhan, cacian, makian, pahala yang banyak itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini akan diberikan kepada orang yang dizaliminya tadi. Allah melihatkan keadilannya karena akan dibalas kejahatannya itu. Dibalas dengan apa? Karena tidak bisa lagi di dunia minta maaf. Karena itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amal semuanya itu habis kata Rasulullah SAW, tidak ada tinggal lagi. Karena banyaknya orang disakitinya, menuntut kepada Allah. Tapi masih ada lagi yang menuntut. Yang menzalimi tadi menuntut kepada Allah. Ya Allah, masih saya disakiti orang lagi. Padahal pahala yang dibawanya habis. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'in fatiha hasanatahu, sehingga tidak ada lagi pahala yang sudah diberikan kepada orang yang dizalim tadi. Ayyuqda alaihi wa ukhiza min khatayahum fatura alaihi sumatun nar. Maka Allah ambilkan dosa orang yang dizaliminya, diberikan kepada orang menzalimi itu. Di samping pahala tidak lagi, ya bertambah dosa. Ditimbang nanti di akhirat. Fa'ama man khafat wa ummuhu hawiyah. Summa turja finnar kata salam. Orang itu dilemparkan itu. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini menjadi peringatan kita. Betapa besarnya menzalimi orang dengan kata-kata lisan. Walaupun Allah juga beri kesempatan bagi hidup di dunia kepada orang sakiti, minta maaf. Tapi sebanyak orang itu yang menjadi kapan kita bisa minta maaf kepada orang-orang itu? Tidak ada jalan kesempatan itu. Kalau dia minta maaf, dia minta maaf, Allah akan
tidak jadi pemberian pahala dan dosa itu. Kuncinya minta maaf enggak? Mau dia minta maaf enggak? Maafnya terpaksa enggak? Betul-betul memaafkan tidak? Kalau tidak, risikonya itu. Kuncinya apa? Ifzal lisan. Katakanlah, jagalah lidah kita. Lidahmu harimaumu yang akan menerkammu. Samu ya harimau lidah Hawa tadi itu. Ifzal lisan. Jagalah lisan kita. Kata-kata yang baik, kalau yang baik diam. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak karuan-karuan itu. Hanya lidah gunakan untuk zikrullah. Jadi kata yang baik juga termasuk zikir. Berkata yang baik termasuk zikrullah. Karena apa? Karena kita melakukan yang baik itu karena dengan ingat Allah. Kenapa kita melakukan itu? Kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu akan dicatat. Ma yalfizu biqaulin illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan kata-kata yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Ingat dia itu. Maka dia katakan yang baik karena zikrullah. Jadi kata-kata yang baik akan menjadikan orang akan termasuk zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah bagi orang yang tidak menjaga lidahnya, dia lupa kepada Allah bahwa apa yang dikatakan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan Allah ini ya di zaman yang dikatakan sekarang cepatnya berkembang perkataan itu, banyak orang disakiti dengan kata-kata kita itu, maka dosanya menyebar. Jadi kalau ada berita hoax yang sampai ke HP kita, jangan cepat-cepat kita men-share-nya. Sampaikan kepada orang, bahkan kepada suatu grup. Berapa grup itu? Ada 1000. Itu akan kita menanggungnya itu. Berita hoax itu bisa diterima oleh orang. Dan 1000 itu menyampaikan lagi, ya berkebarlah itu. Semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا